Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara, di sebuah sudut sunyi di Zawiyah, tempat berkumpulnya para sufi di bawah cahaya rembulan, terjadilah dialog antara seorang guru yang wajahnya memancarkan ketenangan dengan seorang salik murid yang hatinya gelisah mencari jawaban. Dialog ini terinspirasi dari kitab Quds Al-Qulub karya Abu Thalib Al-Makki. Baik saudara, dialog ini kita beri judul Cinta dan Kematian. Maka berkatalah Salik, "Wahai guru, hati saya merasa bimbang. Saya membaca firman Allah tentang mereka yang berperang di jalannya. Mereka membunuh dan mereka dibunuh. Saya juga mendengar bahwa orang yang mencintai Allah tidak akan takut kematian. Namun mengapa rasa takut ini masih menghantui?" Gurunya tersenyum lembut memandang Salik dengan penuh kasih, lalu berkata, "Wahai Salik, ketahuilah cinta sejati adalah perjalanan dari diri menuju yang dicintai. Kematian bukanlah akhir, melainkan pintu gerbang menuju pertemuan. Allah berfirman, Dia mencintai mereka yang berperang di jalannya, seakan mereka seperti bangunan yang kokoh. Apakah kamu mengerti makna itu?" Kata Salik, "Saya mengerti, guru. Itu adalah tentang persatuan dan kekuatan." Kata gurunya, "Lebih dari itu, wahai Salik. Ia adalah tentang keikhlasan jiwa. Bangunan itu adalah jiwamu yang tersusun rapi, tanpa keraguan. Pertarungan itu bukan hanya di medan laga, tetapi juga di medan batin. Perang itu adalah melawan ego, melawan apa yang kamu katakan, tapi tidak kamu lakukan. Bukankah itu yang paling berat?" Salik menunduk lalu berkata, "Benar, guru. Saya sering berkata cinta namun masih terikat pada dunia dan takut kehilangan." Kata gurunya, "Itulah tanda bahwa cintamu masih di luar, di permukaan, di tempat yang disebut Islam. Ia belum merasuk ke dalam suwaida, titik terdalam di pusat hati, di tempat yang disebut iman. Seperti kata para arif, jika iman di permukaan hati, cintamu biasa saja. Jika iman masuk ke suwaida, cintamu akan mencapai puncaknya." Kata Salik, "Lalu bagaimana saya bisa membawa cinta ini ke dalam suwaida?" Kata gurunya, "Dengan al-ithar, mengutamakan yang dicintai di atas segalanya. Seperti kata Allah, mereka mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri. Itulah tanda cinta ketika kamu mencintai Allah sepenuhnya. Kamu akan mengutamakannya di setiap napas, di setiap pilihan. Kematian bukan lagi hal yang menakutkan, melainkan sebuah hadiah, sebuah kesempatan untuk bersua dengan Al-Mahbub yang dicintai." Kata Salik, "Apakah itu yang membuat para kekasih Allah merindukan kematian?" Kata guru, "Ya, wahai Salik. Mereka merindukannya karena kerinduan mereka telah menggerakkan hati untuk terbang menuju yang gaib. Mereka telah melepaskan segalanya, bahkan nyawa demi yang mereka cintai. Ini adalah tingkat mahabbah al-kulliyah, cinta yang menyeluruh. Mereka telah memalingkan diri dari yang lain dan hanya memiliki Yang Maha Esa sebagai ilah dan mahbud mereka." Kata Salik, "Namun guru, bagaimana dengan mereka yang mengaku mencintainya tetapi masih jatuh dalam dosa seperti yang diceritakan tentang Nuaiman?" Kata gurunya, "Wahai Salik, itu adalah pelajaran yang paling indah. Nabi Muhammad SAW tidak mencabut cinta Nuaiman meskipun ia tergelincir. Itu menunjukkan bahwa cinta adalah hakikat batin, dosa adalah perbuatan lahiriah. Jangan pernah menghakimi hati seseorang dari perbuatannya saja. Cinta dan iman bisa bersemayam di dalam hati, meskipun kadang-kadang ego mengambil alih. Tugasmu bukanlah menghakimi, melainkan membersihkan hatimu sendiri dari ikatan-ikatan yang menghalanginya."
Kata Salik, saya mengerti sekarang. Jalan ini bukan tentang kesempurnaan lahir, tetapi tentang keikhlasan hati. Kata gurunya, tepat sekali wahai Salik. Itulah pembeda antara Islam dan iman, antara luar dan dalam. Jika kamu ingin tahu seberapa besar cintamu, tanyakan pada dirimu. Siapa yang paling kuutamakan dalam setiap pilihanku, diriku atau dia? Jawaban atas pertanyaan itu akan menjadi cermin sejati bagi keadaan hatimu. Kata Salik, terima kasih guru. Saya merasa hati saya lebih ringan sekarang. Kata gurunya, alhamdulillah. Ingatlah, wahai Salik, cinta bukanlah teori yang dihafal. Ia adalah api yang membakar segala yang bukan dia, hingga hanya tersisa debu-debu keikhlasan di dalam hatimu. Saudara, demikian dialog kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ikuti dialog lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.